Tes 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 tes. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Kepada para jamaah Masjid Abdul Rahman Az-Zamani yang semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan keberkahan pada ilmu dan usianya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap akhir hidup kita baik. Pada pertemuan malam ini, di bulan ini, kita akan mengambil faedah dari salah satu buku saya yang berjudul Tuntunan Hidup di Umur 40 Tahun. Dan tema yang akan saya ambil dari bab Sikap Seorang Muslim di Umur 40 Tahun. Pada pembahasan ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa target dari kajian kita adalah pemahaman ilmu, bukan penyelesaian materi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada para pengajar, pada aktivis akademi, bahwa yang membuat para pendidik sekarang tidak matang ilmunya karena ketika belajar targetnya kurikulum. Targetnya adalah materi, bukan pada pemahaman. Dalam bab ini ada dua subbab yang akan kita dapat faedah. Pertama, tentang kita akan selalu mengingat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan di subbab ini kita akan membahas tiga tema, yakni Allah yang mampu menciptakan makhluk, Allah yang selalu memberikan rezeki, dan Allah yang selalu memberikan pertolongan. Kemudian di subbab yang kedua kita akan membahas tetap beribadah dengan kondisi yang lemah. Dan di sini kita akan membahas bab empat tema, di antaranya selalu meminta pertolongan Allah. Yang kedua, berjuang untuk istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga, berharap agar wafat husnul khatimah. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah. Target yang saya akan sampaikan akan fokus kepada subbab yang pertama, tentang mengingat kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan nanti akan saya juga sampaikan ada apa saja keistimewaan yang Allah berikan kepada usia 40 tahun. Para jamaah hafizakumullah, dan di pembahasan ini pun saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan mengkaji suatu ayat yang akan saya tafsir dengan ayat dan saya tafsir dengan hadis. Jadi nanti ada satu ayat yang kita akan kaji. Misalkan contoh satu ayat ini hanya mengandung satu poin. Nanti di ayat selanjutnya mengandung satu poin yang pertama tadi dan ditambah 2 poin. Begitu pun seterusnya. Karena ada sebagian para penuntut ilmu yang terkesan seperti jenuh ketika mendengar ayat yang sama, tapi ternyata ada pemaknaan yang berbeda. Semoga dari majelis ini kita akan mudah untuk memahami ayat. Ternyata ayat ini bisa kok ditafsirkan dengan ayat. Dan karena saya juga mohon maaf, tadi juga saya minta kepada DKM untuk ikomatnya dipercepat, karena Isya ini saya langsung pulang ke Majalengka karena ini hari harus safar ke Jakarta dan Jogja. Baik,
Kita semua pembahasan. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa dulu kami pernah melihat orang-orang yang muda, mereka sibuk mencari dunia. Tapi kami melihat di masa tua mereka sudah tidak sibuk dengan dunia dan mereka sibuk dengan akhirat. Dan di kisah yang lain, bahwa di usia 40 tahun ini adalah tanda kematangan seseorang. Kalau kita membahas tentang kenabian Nabi, sudah familiar. Biasanya seseorang ketika usia 40 tahun, biasanya hidupnya mulai stabil, kedewasaan mulai stabil, ekonomi mulai stabil. Itulah di antara alasan saya menulis buku ini, karena masih banyak di antara kita yang bapak-bapak ini, masya Allah, banyak yang sepuh, nafa'allahu bikumul ummah, yang saya rasa perlu tahu. Ternyata di usia yang bapak-bapak ibu yang sekarang sedang alami, memiliki banyak faedah. Dan termasuk kayak saya ataupun jamaah-jamaah yang para penuntut ini masih muda, ingat kita pun insya Allah, semoga Allah sampaikan kita pada usia 40 tahun ini. Karena sayangnya saya tidak bisa membahas di bab pertama tentang fenomena umur 40 tahun karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah kalau buku ini sudah terbit, semoga saya bisa bagikan secara gratis di sini insya Allah. Qala muallif tentang selalu mengingat Allah. Pertama, Allah yang mampu menciptakan makhluk. Ini berdasarkan beberapa ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Allah yang sudah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian dari kalian dilahirkan sebagai seorang anak. Setelah itu kalian dibiarkan hingga dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kalian ada yang dimatikan sebelum masa tersebut. Kami berbuat seperti itu, kata Allah, agar kalian sampai pada waktu yang telah ditentukan, agar kalian mengerti. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, seseorang dikatakan orang tua atau disebut syekh adalah orang yang telah melewati umur 40 tahun. Ini pun sentilan bagi kita yang suka, kalau kami itu di Mahad suka ada istilah penamaan syekh ke teman yang sepantaran. Karena mungkin memanggil ustadz terlalu segan, akhirnya syekh. Sebetulnya kalau melihat kaidah ini maka tidak tepat, karena syekh ini adalah panggilan untuk orang yang sudah di atas 40 tahun. Dan ingat, tidak harus memiliki kapasitas ilmu seperti ulama. Makanya kalau kita memanggil kakek atau memanggil orang tua atau orang-orang di atas kita, boleh dengan syekh, karena penisbatannya bukan kepada ahli ilmu. Karena kalau berkaitan dengan ahli ilmu dengan panggilan ulama atau ustadz, makanya tidak boleh. Karena ini sama saja kita membebankan suatu amanah kepada sosok yang tidak mampu menanggungnya. Penjelasan beliau dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 15 halaman 215.
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wahai manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna juga demikian, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami hingga waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian hingga pada usia dewasa, dan di antara kalian juga ada yang diwafatkan, dan ada juga yang di antara kalian dikembalikan hingga usia tua atau usia yang pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kalian lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, maka hiduplah bumi tersebut dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan atau tumbuhan yang indah. Syawahid, penegas dalam pembahasan ini, saya membawakan dua ayat ini sengaja saya tidak jelaskan di awal. Di ayat pertama Allah menjelaskan bahwa Allah yang mampu menciptakan makhluk. Di surat Ghafir tadi Allah menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Kali ini siapa? Kita. Ini sebagai bukti pertama, yakinkan kita dalam diri kita bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Kemudian Allah pun jelaskan filosofi atau mungkin alur pembuatan atau penciptaan kita. Allah ciptakan kita dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dan Allah jelaskan sini, Allah lahirkan kita sebagai seorang anak. Kemudian kalian dibiarkan hingga dewasa, lalu menjadi tua. Coba kita cermati pola hidup yang sudah kita lalui. Ketika kita kecil, menjadi dewasa, hingga tua. Skenario siapa yang bisa membuat seindah ini? Kita pernah melihat seorang petani bisa menggarap tanah yang tandus, ya, dibajak, dikasih pupuk dan lain-lain, sehingga dengan sebab itu bisa muncul tumbuh-tumbuhan. Ada gagal panennya? Ada. Bisa jadi karena hama, atau karena mungkin perubahan cuaca. Qadarullah masyaallah. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dari tanah, dari mani, dari segumpal darah, segumpal daging. Itu nggak pernah gagal. Cuma dua pilihannya, jadi bayi atau guguran, kan gitu. Tapi guguran ini bukan produk gagal. Ada musibah yang ingin Allah berikan, disebabkan bisa jadi pengampunan dosa untuk orang tersebut, atau mungkin menguji kesabarannya, atau Allah yang gantikan dengan yang lebih baik. Di sini Allah sudah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Saya sengaja mencantumkan tema ini di awal karena masih banyak. Karena mungkin kita jarang mengaji tauhid, kita jarang mengaji tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penciptaan makhluk. Kan Allah sudah menceritakan bahwa bukti kekuasaan Allah itu ada di sekitar kita. Kitanya aja yang gak peka. Seolah-olah kita bisa segede ini, kita bisa punya anak cucu sebanyak itu, seolah-olah tidak pernah melibatkan nama Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Jarang mengucapkan syukur. Ya mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, bisa jadi. Tapi di sini satu poin sederhana yang harus kita tanamkan, bahwa Allah yang menciptakan kita. Dan di ayat selanjutnya sama, Allah menjelaskan tadi, tapi ada tambahannya. Seperti saya sampaikan di awal, ayat pertama menjelaskan satu poin misalkan, di ayat yang lain Allah jelaskan kembali dengan lebih detail.
Di ayat selanjutnya tadi, yang ayat yang kedua saya bacakan dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah rincikan di antara yang Allah lahirkan, ada yang Allah wafatkan di usia muda, ada yang Allah biarkan hingga masa tua, bahkan hingga pikun. Bagi kita yang menjadi anak, ingat dalam psikologi itu fase orang tua akan kembali seperti kita ketika kecil. Ketika dulu kita makan disuapin karena nggak punya kemampuan makan sendiri, nanti orang tua pun sama. Wayahna, kentenan, anak yang menyuapi orang tua. Dulu kita jalan dituntun karena kita belum bisa berdiri, boro-boro jalan, boro-boro lari. Tapi ketika orang tua kita sudah Allah cabut ikat kakinya nggak bisa jalan, wayahna, kita yang menuntun. Saya pernah di satu momen melihat ada orang, subhanallah, di usia yang sangat sepuh, gak bisa jalan. Setiap kajian itu selalu berdua dengan anaknya. Dan saya tanya, antum berapa bersaudara? 4. Antum anak keberapa? Anak ketiga. Lalu yang tiganya lagi kemana? Saya tidak tahu. Maka ini juga faedah buat kita. Bersyukurlah kita ketika kita memiliki kedekatan yang khusus dengan orang tua kita, atau mungkin kita memiliki posisi yang spesial di hadapan orang tua kita. Bersyukur. Ini kesempatan emas buat kita memperlakukan hal yang sama kepada orang tua ketika kita kecil. Selanjutnya Allah sendiri menjelaskan, dan Allah pun yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di sini Allah mengatakan, dan kalian lihat bumi ini. Allah perintahkan kita untuk lihat bumi ini kering. Lalu Allah turunkan air berupa hujan. Maka hiduplah bumi tersebut. Tanah ini menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini kita yang menjadi profesinya mungkin sebagai petani sangat keterlaluan kalau kita sangat jarang memuji Allah Azza wa Jalla. Makanya memang sederhana banget sih faedah yang saya dapatkan dari satu daurah, bahwa coba deh ketika Nabi SAW mencontohkan beristighfar lebih dari 70 kali. Pertanyaannya, selain itu apa yang kita amalkan? Pernah nggak kita bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah dengan sering? Kita lihat istri kita bisa masak, jarang kita ucapin Alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa makan di rumah makan, baru Alhamdulillah. Padahal hidup yang enak adalah hidup dari buatan istri sendiri, maksudnya masakannya. Ketika anak kita bisa nurut sama kita, memang ada kalanya mungkin dia tidak patuh pada kita, tapi dia di suatu momen patuh sama kita. Nak, tolong ambilkan peci ayah mau sholat. Dia mau. Jarang kita mengucapkan Alhamdulillah. Tandanya apa? Berarti kita tidak meyakini itu sebagai nikmat. Lafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah terbiasa ditambah kalimatnya, Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalah. Selanjutnya, dalam ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Kemudian air mani tersebut kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat tersebut kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging tersebut kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain.
Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sesungguhnya kalian pasti mati. Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16. Ini lebih ajib, Masya Allah. Sudah jelaskan dari tadi ya, dari tanah, mani, segumpal darah, segumpal daging. Allah jelaskan lagi, lebih detail, lebih rinci. Dari segumpal daging tersebut terbentuk menjadi tulang belulang. Kemudian kami bungkus dengan daging. Kurang hebat apa Allah ini? Kita pikir jari kita itu kayak seseorang bikin spare part mobil, bikin desain, ya spare partnya tinggal belanja di perusahaan. Ini enggak. Allah bentuk dari hal yang kecil hingga yang besarnya. Dari segumpal daging diberi jadikan tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. La haula wala quwwata illa billah. Dan gak sampai situ. Dan kemudian kami menjadikannya menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya apa? Memiliki rupa jasad yang beragam. Kita dulu kecil sering meledek teman yang hidungnya mancung ke dalam dan keluar. Kita sering meledek teman yang rambutnya keriting dan yang tidak keriting. Kita dulu sering meledek orang yang mungkin pakai kacamata dengan yang tidak pakai kacamata. Kita dulu sering meledek orang yang jalannya normal dengan yang tidak normal. Kita lihat, ini Allah yang buat. Allah menciptakan makhluk dengan berbentuk-bentuk yang beragam. Ini Allah yang menyatakan sendiri. Ya. Kalau kita masih belum meyakini bahwa Allah sang pencipta, ini kebangetan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadisnya cukup panjang, tentang penciptaan seorang manusia. Nabi SAW merinci tentang pencipta manusia, efek dari pembuatan penciptaan tersebut, ada hal yang lain menyertai penciptaan tersebut. Kata Nabi SAW, setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah atau zighar selama 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu juga. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat yang diperintahkan dengan 4 ketentuan. Dan dikatakan kepada makhluk tersebut, pada malaikat tersebut, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan tentang sengsara atau bahagianya. Lalu ditiupkan ruh kepadanya, dan sungguh seseorang akan ada yang beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, hingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan neraka kecuali hanya 1 jengkal lagi, hanya sedikit lagi. Lalu dia didahului oleh catatan takdir Allah Azza wa Jalla, hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Kemudian dia masuk surga. Ini enak, ending yang bagus. Dan ada juga seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, hingga tidak ada lagi jarak orang tersebut dengan surga kecuali 1 jengkal lagi, sedikit lagi. Lalu dia didahului oleh catatan takdir Allah Azza wa Jalla, hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3085. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa setelah Allah tuntas menciptakan seorang janin,
sampai menjadi segumpal daging. Allah berikan tugas kepada malaikat untuk mendesain orang ini sesuai instruksi Allah. Catat ya. Kemudian tentang rezekinya, amalnya, ajalnya, hidupnya. Makanya kalau kita di satu masa mungkin kita pernah terpuruk di titik ekonomi yang paling rendah, ingat hadis ini. Teori sederhana, kalau kita lagi ruwet, kita punya karyawan belum gajian, boro-boro ini buat gaji karyawan, boro-boro ini buat gaji ustaz. Saya aja keluarga ini bingung, gas habis, minyak habis, tapi belum bisa beli. Ingat hadis ini. Allah sudah catat kita tentang rezeki kita. Di antara 4 poin yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Selama hidup kita masih dapat. Kalau kita mengatakan kayaknya sudah habis, antum nggak akan bisa lagi bilang begitu, karena antum sudah mati pasti. Saya pernah punya pengalaman dari seorang teman. Saya punya tetangga. Saya tuh ketemu dia hanya kalau pagi aja, kalau lagi nyiram tanaman ketemu, saya hello aja. Singkat cerita, saya dapat kabar dia sakit. Hanya saya inisiatif pengen menjenguk. Saya ke pasar, ke toko beli bingkisan untuk menjenguk orang tersebut, tetangga tersebut. Singkat cerita dia beli bolunya bolu enak. Lalu dia bawa ke rumah tersebut, ke tetangga ini. Dia masuk, ngobrol, mendoakan, lalu dia bilang, Pak, ini ada sedikit bingkisan untuk Bapak, semoga bisa dinikmati. Seketika Bapak ini yang sakit ini nangis. Dia bilang, Allah memang hebat. Kemarin sebelum saya sakit, saya sempat diajak jalan-jalan sama anak saya. Saya bilang, "Nak, Bapak mau itu. Bapak mau itu." Yang ditunjuk oleh dia adalah kue yang dibawa itu. Tapi pada saat itu anak saya nggak punya uang yang cukup untuk beli karena harganya mahal. Kata anaknya, insya Allah Pak, kalau ada rezeki lagi saya akan belikan. Saya pulang. Dan sekarang Allah datangkan kue ini utuh tanpa harus saya mengeluarkan uang. Dan lihat, selang 25 menit qadarullah wa masyafa, orang ini wafat. Kalau saja seseorang sudah mendapatkan ketentuan rezeki, selama dia masih hidup pasti akan dapat. Dari kisah ini luar biasa. Kalau memang itu sudah ditentukan sebagai bagian dari takdir Allah untuk orang tersebut, mau gimana pun caranya pasti sebelum dia wafat akan bisa mendapatkannya. Ini hanya perkara masalah kue. Tapi lihat, iman bermain di sini. Seseorang yang mungkin selama ini gak terlalu peduli dengan takdir, tidak terlalu perhatian kepada Allah, tapi Allah ingin menoel, ingin menyadarkan, ini rezeki kamu. Kamu kemarin gak bisa beli, sekarang kamu punya kesempatan bisa menikmati kue ini sebelum ajal tiba. Dan di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha mengamalkan amalan-amalan ahli surga, jangan senang dulu. Karena innamal amalu bil khawatimah. Amalan ini tergantung pada akhirnya. Makanya
Ini pelajaran buat kita juga, hindari kebiasaan berada di tempat-tempat yang kurang baik. Khawatirnya kalau sudah terbiasa bisa menjadi sebab itu menjadi salah satu cara Allah mewafatkan kita dari tempat tersebut. Karena dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika seorang hamba Allah tentukan wafat di suatu tempat, Allah jadikan hamba tersebut memiliki kebutuhan, memiliki urusan di tempat tersebut. Kalau kata orang Sunda apa? Kaligani. Tiba-tiba ke situ aja udah. Dan sebagaimana ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan musibah di suatu tempat, ada cara untuk Allah membawa orang tersebut ke tempat tersebut. Makanya pentingnya selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Minimalnya kita punya pegangan bahwa kata Nabi SAW, tidak ada yang mampu menolak takdir, dalam ayat yang lain mengubah takdir kecuali doa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu wa innal qada'a la yarudduhu ila du'a wa innad du'a ma'al qada'i ya'talijani ila yaumil qiyamah wa innal birra yazidu fil umur. Atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi dari rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Kalau kita merasa usaha kita serat, kerjaan kita susah, kemungkinan bukan karena marketing yang kurang bagus, kemungkinan bukan karena kinerja yang kurang optimal, tapi bisa jadi dosa yang belum kita taubati. Kemudian sesungguhnya takdir itu tidaklah bisa berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik kepada orang tua itu memperpanjang umur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2238 dan dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Berdasarkan di sini, maka mungkin bisa jadi Allah tentukan kita menjadi penghuni surga. Tapi kok ternyata pola hidup kita jauh dari amalan-amalan penghuni surga. Berdoa saja. Semoga Allah memudahkan kita mendapatkan takdir kita menjadi penghuni surga. Kalau sebaliknya, ternyata kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahli neraka, berdoa kepada Allah. Makanya di antara doa sederhana yang kita bisa sampaikan kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannata firdaus. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dengan doa-doa yang semisal itu. Kalau kita belum bisa dengan doa-doa sunnah yang sesuai Nabi SAW sampaikan, maka dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lainnya boleh. Dulu waktu tahun 2010 apa ya, saya punya teman, dia usia lebih tua dari saya, tapi di Mahad ini dia santri yang datang ini benar-benar nol, gak punya kemampuan apapun. Ada satu doa yang dia selalu sebut kalau selepas sholat tahajud, apa ya, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia gini, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang pintar, bisa baca Quran, bisa hafal Quran. Itu doa yang dia sering sebutin, pakai bahasa Jawa. Karena dulu saya dengan dia satu kamar. Dan Masya Allah, gak butuh 1 bulan, dia bisa baca Quran, dia bisa hafal Quran. Meskipun entah sekarang tuntas atau tidak. Tapi di sini faedah, doa ini luar biasa. Bahkan
di detik-detik terakhir masih ada harapan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ada satu hal yang saya sering rasakan, bahwa setiap kita memiliki peluang dalam suatu urusan, jadikan itu motivasi untuk berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah. Ada pernah satu kisah, ini biar antum juga paham. Ada satu ustaz, Ustaz Tohar, antum kenal ya? Ustaz Tohar Habibullah. Ustaz Tohar pernah cerita kepada saya, dulu di tahun berapa gitu, saya lagi mumet, harus menyiapkan uang sekitar 80-90 juta untuk gaji karyawan, pegawai. Segala upaya sudah dilakukan. Yang saya bisa lakukan adalah terus berdoa kepada Allah. Ibadah wajib dijaga, yang sunnah dijaga. Berdoa kepada Allah. A, B, C, D dihubungi, mentok semua. Tunatun dihubungi, mentok semua. Besok tuh gajian. Malamnya beliau ada jadwal kajian di satu tempat di Gebang. Dia masih berdoa, saya jadi gitu. Berdoa di motor gitu kan. Akhirnya di kendaraan maksudnya. Akhirnya selesai kajian, ditelepon dia oleh salah seorang di Korea. Tanya kabar, Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu Ustaz. Saya ini ada uang, tapi saya bingungnya kemana ini Ustaz. Kalau saya kasih ke Ustaz boleh, mau enggak? Berapa? Sekitar 90-100 juta. Orang itu nggak dihubungi satu hal. Luar biasa. Di detik-detik terakhir masih ada kesempatan untuk berharap pada Allah Azza wa Jalla. Ini satu hal yang saya rasa bisa menjadi penggugah kita, bahwa di usia 40 tahun ini jangan main-main. Doa ini sangat berefek. Sering-sering doain diri sendiri, istri, anak, tetangga. Jangan lupa juga orang tua. Karena mungkin kalau kita berdakwah secara langsung nggak bisa, menasihati secara langsung tidak bisa, tapi dengan doa insya Allah bisa. Kemudian selanjutnya, sedikit lagi. Poin yang kedua, Allah yang selalu memberikan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullah rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik berupa surga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Surah Al-Hajj ayat 58. Di sini Allah menyatakan bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah sudah jamin. Ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surah Adz-Dzariyat ayat 8. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan Allah melebihkan sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya malah tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, agar mereka bisa bersama-sama merasakan rezeki tersebut." Kata Allah, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Di 3 ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan berulang kali, Allah tidak akan membiarkan makhluk
yang bernyawa yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Dan Allah sudah menyatakan juga Allah sebaik-baik memberi rezeki. Dan pembahasan terakhir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan alam atas dan bawah serta mengatur mereka dan memberi rezeki kepada mereka, melapangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki hamba Allah yang dikehendaki. Hal tersebut merupakan kebijaksanaan dari Allah dan sesuai dengan ilmu Allah tentang sesuatu yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Taisir Al-Karimir Rahman halaman 71. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari ayat-ayat tersebut bahwa Allah ini yang menciptakan alam dari atas sampai bawah. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Bukan soal berikan rezeki, Allah juga yang melapangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Dan Allah memiliki kebijaksanaan. Apa bentuk kebijaksanaannya? Kalau kita mungkin masih jarang berdoa, jarang berzikir, jarang ibadah, jarang beramal, tapi Allah masih tolong kita. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Itu data bentuk kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia kan enggak. Antum ketika sakit hati sama saudara atau sama teman, gimana balasannya? Ya, sama-sama kereng, ya. Gak ada namanya toleransi, kebijaksanaan dan lain-lain. Allah nih. Itu diantara hal yang menyatakan bahwa Allah yang selalu memberikan rezeki. Sesulit apapun kehidupan kita, yakin bahwa Allah Azza wa Jalla yang akan selalu memberikan rezeki pada kita. Karena saya rencana ingin sedikit bagi-bagi hadiah buku ya. Mungkin muadzin adzan dulu, nanti sambil nunggu waktu iqamat kita buka sesi tanya jawab atau mungkin hal lainnya sebentar. Saya ingin membagikan buku-buku mungkin yang memungkinkan untuk saya berikan. Fadhal, mungkin muadzin adzan dulu, gimana, boleh gak? Adzan dulu, nanti sambil nunggu qomat lanjut sedikit baru kita selesai, kita sholat. Fadhal, muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan ini, atau mungkin masalah-masalah yang semisalnya. Fadhal dari Bapak Ibu, silakan. Tadi dijelaskan bahwa ending akhir hidup kita antara dua, baik atau tidak baik. Iya. Dengan keadaan seperti ini, ada ketidakjelasan akhir hidup kita, bagaimana sikap kita bisa? Hikmahnya gimana? Baik. Di antara hal yang sering ditanyakan kepada tentang masalah ini khususnya adalah ketika kita memang sudah tahu akhir hidup kita itu baik atau tidak baik, bahagia atau sengsara, surga atau neraka, kan begitu. Maka yang sering ditanyakan oleh para ulama adalah ketika kita dikhawatirkan kita akhir hidupnya adalah tidak baik, atau kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahli neraka, apa yang harus kita lakukan? Maka upayakan yang terbaik. Contoh, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr, Innal insana Al-Asri Innal insana gimana? Allah sudah menjamin dan soal asar dengan menyebutkan demi waktu asar, demi masa, bahwa semua manusia fil khusr, rugi. Rugi itu baik atau buruk? Buruk. Pertanyaannya, bisa nggak kita kembali kerugian ini? Bisa. Semua pembisnis itu dijamin rugi. Makanya ada satu pernyataan di kalangan pebisnis, orang kalau mau bisnis itu mentalnya bukan siap untung, tapi siap rugi. Biar nggak rugi gimana? Berupaya yang terbaik. Sebuah pertandingan pilihannya dua, antara menang atau kalah. Apa yang akan kita upayakan? Menang. Dengan cara apa? Kerja tim yang terbaik, latihan fisik. Allah sudah menyatakan bahwa manusia ini dalam keadaan kikir. Gimana nggak kikir? Latih mental untuk bantu orang. Buat yang terbaik. Kalau tidak salah, saya pernah punya artikel, saya pernah nulis tentang pembahasan ini, biar pembahasannya nyambung. Sebagaimana ketika kemarin kita pandemi, ketika Indonesia dilanda pandemi, kemungkinan terbesar manusia kena COVID. Adakah upaya? Ada. Apa yang kita lakukan? Yang terbaik itu apa? Jaga imun, konsumsi yang baik-baik, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ketika kita memiliki suatu pilihan yang baik dengan tidak baik, maka upayakan yang terbaik. Maka kiat yang atau hikmah yang kita bisa lakukan dalam pernyataan tentang takdir Allah, ya Allah samakan semua manusia ini, Allah sudah tentukan baik atau buruknya, sengsara atau bahagia. Maka upayakan yang terbaik. Kita nggak tahu ending hidup kita tuh apa, tapi kita masih punya peluang untuk berupaya. Setidak-tidaknya bagi kita yang sudah di usia 40 tahun, menjalankan nasihat dari Hasanul Basri rahimahullah dan semakna dengan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beramallah di sisa usiamu, karena itu bisa menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa yang kau telah lakukan di usia-usia sebelumnya. Karena seseorang yang tetap bermaksiat kepada Allah di sisa usianya, Allah akan mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Tapi ketika dia berupaya berubah,
kalaupun memang dia ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli surga, orang yang happy ending hidupnya tuh baik, mungkin itu cara Allah. Yang tadinya berandal menjadi taat, karena mungkin sudah Allah tuntun tuh, karena takdirnya baik. Sebagaimana kisah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dari Imam Muslim tentang hadis ini. Dalam riwayat yang lain dijelaskan contoh dari orang yang biasa mengamalkan amalan ahli neraka, lalu dia akhir hidupnya malah dimasuk surga. Karena apa? Hanya memberikan air minum kepada seekor hewan. Orang pezina yang dia berhubungan intim dengan laki-laki yang tidak halal dengannya, tapi hanya karena memberikan minum satu teguk dengan alas kakinya, itu adalah amalan kebaikan. Justru amalan itu yang membuat dia masuk surga. Dalam yang lain, dalam kelanjutannya, orang yang akhir hidupnya buruk, dicap sebagai ahli neraka, tapi di perjalanan hidupnya dia selalu mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Tapi tiba-tiba di akhir hidupnya dia oleng. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hadis tersebut, seperti seorang pemuda di masjid, ada seorang pemuda, seorang muadzin. Konstruksi bangunan masjid itu 2 lantai biasanya. Kalau mau azan tuh naik lantai 2, dia pemenang azan. Sebagaimana yang kontrol bilang. Bertahun-tahun dia begitu. Bayangkan, dia begini, anak muda ini bertahun-tahun muadzin. Dan ingat, orang yang paling beruntung siapa? Muadzin. Karena pahalanya sejauh suaranya. Semakin banyak orang yang mendengar suara azan dia, semakin banyak pahalanya, insyaallah. Tapi ketika suatu saat menjelang tiba ajal dia mau azan, di bawah itu rumah keluarga Nasrani. Dia seorang wanita, dia turun, dia mengurungkan ini ada azan, jadi nggak jadi azan, dia ke bawah. Berkenalan, lalu dia menyatakan perasaannya, saya tertarik denganmu, aku ingin menikahimu. Kalau kata wanita Nasrani ini bilang, ayahku tidak akan mengizinkanku aku menikah denganmu, karena aku Nasrani, kamu Muslim. Apa yang dengan laki-laki ini? Kalau begitu aku mengikuti agamamu. Apa yang akan? Murtad. Satu tuh. Yang kedua, kebiasaan mereka itu kalau sudah begitu pesta, minumnya khamar babi, gitu kan? Ingat, konstruksi bangunan sana adalah 2 lantai. Diajaklah makan-makan di atas. Dia meminum apa yang Allah haramkan, itu berubah khamar. Lalu dia memakan apa yang Allah haramkan, berubah. Selesai makan, mabuk tidak? Mabuk. Udah khamar babi pula. Dia turun tangga, posisi oleng, mabuk, tergelincir, wafat. Wafatnya kondisi apa? Murtad. Kekufuran yang ganda. Apa yang saya lakukan kalau kita posisi seperti tadi? Terus berdoa kepada Allah. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya Allah, ubahlah hatiku untuk berada terus dalam ketaatan kepadamu. Jadi dalam menyikapi ketentuan Allah baik dan buruk, kita nggak tahu. Yang kita tahu, kita masih punya cara untuk berupaya yang terbaik. Sebagaimana ketika kita bertanding, kita nggak tahu kita tuh menang atau kalah. Yang kita bisa lakuin apa? Berupaya. Sebagaimana ketika kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla berupa kita akan mendapatkan rezeki, yang kita tahu kita tak mendapat rezeki. Gimana caranya? Berupaya. Sebetulnya ada hadis tentang Nabi SAW ini menjelaskan kalau kita mau memahami poin tawakal itu kayak burung. Prinsip burung itu kan kalau pagi kemana? Keluar sangkar. Mau kemana dia? Nggak tahu. Yang penting keluar weh. Pulang sore posisi kenyang. Padahal pas paginya perutnya kosong.
pergi, pulang sore kenyang. Itu bersyukur. Dia yang lakukan adalah apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Sehingga sekali lagi yang kita bisa lakukan adalah upaya-upaya terbaik. Setidaknya kalau memang kita ditentukan oleh Allah akhir hidup kita baik, kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahli surga. Semoga itu menjadi satu istiqomah untuk kita. Tapi kalaupun memang kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita menjadi ahli neraka atau akhir hidup kita su'ul khatimah, setidaknya dengan upaya-upaya kita dan doa-doa yang kita sampaikan pada Allah. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengubah mengubah takdir kecuali doa. Maka insya Allah itu bisa mengubah takdir kita yang buruk menjadi baik. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Karena terkait masalah ini adalah takdir ikhtiari, masih kita bisa upayakan. Karena gini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu pilihan Allah, itu takdir Allah. Jamaah bapak-bapak lah, jamaah ibu-ibu. Nanti nih bapak-bapak mau keluar lewat sana atau keluar sana, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kita mau lewat sana silakan. Kita mau lewat sana silakan. Tapi yang harus kita yakini adalah itu takdir Allah. Bapak Ibu pulang dari sini, kemungkinannya ada yang bawa ilmu, ada yang bawa kue. Yang bawa ilmu, kalau dia dengar kajian, kalau dia nggak ngantuk, kalau dia nyatet. Kalau dia nggak begitu, ya pulang cuma bawa kue. Pertanyaannya, kedua-duanya antara yang bawa ilmu dengan bawa kue, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Sederhananya, apa yang kita lakukan itu adalah pilihan Allah. Allah ingin lihat kamu mau yang mana, silakan. Berbeda dengan pemahaman Qadariyah dan sekte-sekte yang lainnya. Bahkan ada seorang dai yang menyatakan bahwa Allah itu menetapkan takdir seorang hamba setelah hamba tersebut berbuat. Bapak keluar pintu sana, Allah baru catat si fulan lewat pintu sana. Ahlussunnah nggak begitu. Bapak keluar sana, Bapak habis ini pulang beli martabak atau beli bakso buat ibu rumah, itu tadi Allah. Itu cara memahami sederhana tentang takdir Allah. Apapun yang kita lakukan itu takdir Allah, baik atau buruknya ketika kita masih punya peluang untuk berupaya lakukan. Baik, di sini siapa yang rumahnya paling jauh? Dari mana? Gemulung itu mana? Gelawak sana. Masya Allah, Masya Allah. Sendiri atau dengan keluarga? Oh, itu teman? Masya Allah, Masya Allah. Ini untuk Bapak, silakan. Ini untuk Bapak, silakan. Di sini yang udah anaknya besar-besar tapi belum nikah ada? Yang anaknya besar udah mau nikah ada? Ada tidak? Yang mungkin anaknya sudah balik ada? Insya Allah ada banyak ya? Insya Allah. Baik. Sudah pernah baca buku ini? Sudah. Kalau begitu, ada yang belum pernah baca buku ini mungkin, yang dia anaknya mau nikah. Karena saya kalau ngasih buku ini sensitif. Kalau saya ngasih ke bapaknya, disangkai saya ngomporin, disuruh nikah lagi, gitu kan? Karena judulnya saatnya untuk menikah. Tapi sebetulnya buku ini adalah tentang fikih nikah sebetulnya. Saya menjelaskan tentang proses sebelum menikah dengan setelah menikah. Tapi ala kulihal sebentar. Kalau begini Bapak sudah punya? Iya, belum. Silakan ini untuk Mas Bendi. Satunya untuk Bapak tadi ya. Gitu.
Itu kebalik. Nah, iya. Baik. Ibu-ibu, yang tadi nyatet ada berapa orang? 3 orang. Nyatet semua. Coba yang bisa menjelaskan tentang penciptaan manusia secara singkat aja, Bu. Siapa yang mangga? Ini masih ada hadiahnya nih. Siapa aja? Proses penciptaan manusia. Apa? Coba yang lain, jangan ibu, yang lain. Hermani, coba yang lain, ini kan ada 3 tuh tadi. Nah, selain ibu ada lagi nggak? Coba. Dari tanah, terus? Ya, baik. Ini hadiahnya nanti saya titipkan ke ibu ya, nanti diambil. Ya, baik. Hah? Oh ya sudah, masya Allah. Kalau Pak Udin udah pernah punya buku ini? Belum, berarti buat istrinya berarti ini hadiah dari. Nah, gitu. Nah, oke, sudah 20 menit lebih, dapat 14 menit. Baik, mungkin faedah ini yang saya sampaikan. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datang dari sini memaafkan. Insyaallah untuk subbab yang kedua tentang beribadah kepada Allah dengan kondisi lemah, semoga nanti saya bisa sampaikan di bulan November ya, 3 bulan ke depan insyaallah kita bertemu lagi melanjutkan faedah ini, dan semoga nanti ada hadiah lagi yang saya bagikan di sini insyaallah. Nafa'allahu bikum wa lamah nas'alullah taufiq wa salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.